Nah, jadi sekarang kita masih belanja masalah. Jadi kalau ditanya masalah banyak banget, ya. Nah, tadi daftarnya banyak sekali dari GNB. Hari ini semua hadir kecuali Pak Menteri Hukum karena sedang di Filipina, dan yang kedua Pak Mendagri sedang ada rapat, dan Pak Menko Yusril diwakili oleh wakilnya. Nah, selebihnya kami hadir semua menerima ya audiensi dari Gerakan Nurani Bangsa yang dipimpin oleh Ibu Sinta Nuria beserta rombongan. Hadir tadi berapa orang? 11 orang tokoh-tokoh bangsa kita dari semua agama ada, kecuali beberapa ya, Buddha tidak ada, Hindu ya tidak bisa hadir. Nah, tokoh-tokoh senior semua hadir. Kami sengaja mengadakan pertemuan ini mengingat GNB lah yang pertama kali menyuarakan aspirasi rakyat di hadapan Presiden di Istana untuk mengusulkan dibentuknya tim reformasi. Semula maksudnya tim reformasi yang lebih menyeluruh, bukan hanya polisi, tapi soal keamanan dan pertahanan. Tapi untuk yang tahap pertama ini, yang direspon oleh Bapak Presiden, dibentuknya Komisi Percepatan Reformasi Polri, melanjutkan respon cepat dari Kapolri sendiri yang sudah membentuk tim internal. Nah, maka tim internal ini berkolaborasi dengan tim yang dibentuk oleh Presiden. Bahkan Kapolri sendiri menjadi salah seorang anggota Komisi Nasional. Dan saya sendiri sebagai ketua dalam rapat internal sudah minta agar tim internal selalu ikut hadir kalau ada pertemuan dengar pendapat seperti ini. Bahkan rapat internal kami, ketua tim internal juga kita minta selalu hadir. Nah, hari ini ya kami mendapat masukan luar biasa, ya banyak, bukan hanya teknis tapi juga sangat filosofis, ide-ide mulia dalam rangka perbaikan sistem kepolisian Republik Indonesia. Ya, nah ini nanti saya minta Ibu Sinta sebagai ketua untuk menyampaikan sedikit statement. Ya, nanti silahkan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Di antara banyak masukan yang kami catat penting, bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar. Ini penting, ini masukan dari GNB untuk ya membangun kepercayaan dan sekaligus memperkuat Polri di masa depan. Jadi jangan sampai dia dirasuki oleh pengaruh intervensi politik dan bisnis praktis. Itu antara lain. Banyak lagi masukannya nanti akan kami bahas di dalam komisi. Nah, nanti terakhir saya minta Pak Oto menyampaikan tambahan, tapi sebelumnya barangkali ada pertanyaan, silakan. Nah, monggo. Kalau bisa satu orang satu aja ya. Baik, izin Pak Junai, Pak Kapolri, Bu Sinta dan beserta jajaran yang lain. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari Aurek Utari. Izin menanyakan, ini kan berhubungan dengan diskusi pertama dari Jenderal Reformasi Polri dengan GNB. Apakah ada catatan mengenai kelemahan dari Polri selama ini? Tadi kan sempat disebut dengan Pak Jimmy juga, supaya mencari supaya polisi ini tidak dirasuki dengan kepentingan politik dan kekuasaan lainnya. Mungkin itu Pak Mahdi. Iya, banyak, tapi ya di medsos juga banyak sekali, ya kan. Tapi yang kita tampung ini yang usul-usul konkret, solusi kebijakan seperti apa. Nah, itu nanti kami olah, ya. Jadi nanti masukan ini nanti kami jadikan bahan. Pokoknya bulan pertama kita belanja masalah dulu. Nanti bulan kedua kami akan merumuskan pilihan-pilihan kebijakan yang realistis dan mungkin
ideal tapi ya realistis. Nah, nanti bulan ketiga baru kita merumuskan report, ya, jadi policy report untuk diambil keputusan oleh Bapak Presiden. Hal-hal yang sifatnya internal Polri itu nanti kita rekomendasikan ke internal Polri melalui Kapolri yang juga adalah anggota komisi, ya. Nah, jadi sekarang kita masih belanja masalah. Jadi kalau ditanya masalah banyak banget, ya. Nah, tadi daftarnya banyak sekali dari GNB. Nggak perlu saya sampaikan di sini. Nanti pada kesempatan yang lain. Ada lagi? Satu lagi? Cukup? Kalau cukup, silakan Pak Oto, barangkali. Baik, terima kasih teman-teman wartawan. Pertama-tama kita harus melihat bahwa keputusan Presiden membentuk tim reformasi ini, tim komisi percepatan reformasi Polri ini adalah suatu keputusan yang luar biasa, keputusan emas yang tidak boleh kita lewatkan. Sayang sekali kalau kita lewatkan ini. Kesempatan ini jarang, mungkin sulit untuk datang 2 kali. Nah, oleh karena itu kami membuka diri kepada seluruh stakeholder, seluruh masyarakat untuk dapat berkontribusi positif di dalam membangun tujuan reformasi ini. Seperti yang dikatakan bahwa kalau masalah banyak sudah kita dengar, walaupun mungkin belum seluruhnya masalah yang kita bisa tangkap. Tetapi yang ingin kami dapatkan adalah dari semua pers, dari masyarakat, LBH, para advokat, dari mana saja, ya, tokoh agama, gereja, universitas, semua akan minta, terutama selain belanja masalah, kami juga belanja solusi. Ya, jadi kalau umpamanya dikatakan umpamanya, untuk kenaikan pangkat di Polri itu adalah sulit begini. Kalau boleh diiringi dengan solusinya seperti ini, gitu. Paling tidak kami bisa mengetahui solusinya itu versi masyarakat. Nanti semua solusi-solusi masalah-masalah yang disampaikan oleh masyarakat itu kepada komisi ini, itulah tugas kami untuk bisa memverifikasi, mendata, menguji, dan akhirnya mengeluarkan suatu keputusan untuk bisa kami sampaikan kepada Bapak Presiden sebagai rekomendasi untuk bisa melaksanakannya. Jadi yang penting, jangan kita berfokus di masalahnya, tapi kita berfokus bagaimana menyelesaikan masalah ini. Sebab begini ya, saya kemarin mendengar paparan dari Wakapolri. Paparannya itu luar biasa. Saya melihat hampir tidak ada lagi yang tidak dijalankan oleh polisi. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa masih sampai sekarang rakyat atau masyarakat belum percaya sepenuhnya kepada polisi? Inilah titik simpul ini yang mau kita cari, apa yang menjadi masalah utamanya. Kalau kekurangan di mana-mana pun pasti ada yang kurang. Tapi mana yang betul-betul? Tadi teman-teman mengatakan itu namanya tadi pressure point katanya. Jadi, iya betul. Jadi itu, poin itu yang mau kita lihat. Jadi kita akan melihat nanti ini dari semua masalah yang ada, mana titik simpulnya ini yang betul-betul berpengaruh kepada kepercayaan publik dan berpengaruh kepada rasa ketidakadilan atau rasa keadilan daripada masyarakat kita. Jadi oleh karena itu kami minta dukungan kuat dari semua masyarakat agar memberikan dukungan kepada kami, ya, agar kami dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Karena kami juga sudah mengatakan dengan Prof. Jimli, ketua kami yang luar biasa, kalau kesempatan ini kita lepaskan, waduh, kita rasanya susah meninggalkan dunia ini. Kesempatan ini kita nggak gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, dengan sepenuh hati kita. Ya, jadi oleh karena itu kami minta dukungan masyarakat, dukungan pers, agar ini bisa berjalan dengan baik. Satu lagi yang paling penting, banyak saya ditanya, apakah pertemuan konsultasi publik ini tertutup? Tidak. Jadi nanti umpamanya kalau nanti kami melakukan konsultasi publik itu terbuka, kalian bisa dengar, kalian bisa record, semua partisipasi itu bisa dilihat orang. Karena kami tidak mau lagi menyumbat semua aspirasi-aspirasi itu. Kita buka semuanya, kita dengar bersama, kita cari masalahnya bersama, sehingga masyarakat juga mengetahui apa yang dikerjakan, sedang dikerjakan dan akan dikerjakan oleh komisi ini. Jadi nanti juga kami dalam pelaksanaannya kami bisa bersepuluh sama-sama menerima tim
dari masyarakat, bisa juga hanya 2-3 orang, bisa juga sendiri-sendiri melakukannya. Tetapi semuanya itu adalah atas nama Komisi Percepatan Reformasi Polri. Jadi ini yang kami sampaikan kepada masyarakat agar jangan ragu-ragu memberikan kontribusi kepada komisi ini. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.